15, 16, 17. Sesuai sepakatan di brosur ya sebelum Bapak Ibu mendaftar. Tapi untuk terkait waktu pelaksanaannya jam berapa, ini saya serahkan ke Bapak Ibu. Kami sebagai trainer akan mengikuti. Ya nggih Bu Arum ya, mengikuti nggih. Iya, nggih. Oke, mungkin ada yang bisa. Oke, Pak Aliul Kordi bisa, kenapa angkat tangan Pak, mau memberikan jam berapa? Saya ikut Bu Arum aja. Wah, ikut Bu Arum ya. Mana Pak? Ikut saya. Nggih, makasih Pak. Oke, Pak Solihin bagaimana? Kita buat opsi aja nggih Bu Arum ya, biar enak Ya, nanti dipilih. monggo. Opsinya ini mungkin seperti sekarang ini ya, jam 1 ya. Setelah sholat zuhur sampai nanti asar. Itu mepet sekali tapi apa? Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua itu setelah asar. Sampai sekitar kalau asar kita mulai jam 3:30 4 itu nanti sampai maghrib. Atau opsi yang ketiga malam. Tapi kalau malam ini saya tidak sarankan karena trafik internet itu lagi padat-padatnya. Apa mau opsi pagi Bapak Ibu? Jadi tidak usah sekolah semua ya. Jadi ada 3 waktu yang bisa kita gunakan. Waktunya setelah sholat zuhur, atau setelah sholat asar, atau setelah sholat maghrib. Tulis, opsinya cuma itu saja, 3 kali waktu. Durasi pelatihannya itu 2-3 jam Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa ngasih masukan Bapak Ibu, ada 3 waktu. Kita harus bisa selesaikan sekarang. Voting yang tidak datang harus mengikuti nggih. Habis zuhur aja Pak. Iya, habis zuhur aja nih, kalau jam 3 saya ngarit ini. Jam 3 ngarit ya nggih. Oke, habis zuhur ya, berarti habis zuhur nggih. Untuk yang mungkin lain ada lagi yang lain, ini dari Pak Aliul Korti minta habis zuhur, yang lainnya bagaimana? Nggih, saya juga setuju untuk habis zuhur, Pak. Matur nuwun. Oke, habis zuhur. Oke, Bu Maimunah habis zuhur. Bu Heni juga habis zuhur. Mungkin yang lainnya? Oh, ini Pak Rizky juga setelah sholat zuhur. Oke, bisa. Ya, sama Bapak Ibu, kemarin kita pelatihan juga dalam masa pembelajaran. Jadi kita memang pelatihannya ada yang habis zuhur, ada yang habis sholat isya, itu sampai jam 12 malam pernah. Ya, pelatihan bener. deploy. Kemarin itu pelatihan deploy itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Karena sama-sama trainernya sama pesertanya sama-sama punya kesibukan, sama-sama guru. Jadi bisanya malam, sore, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin ya hanya waktu itu yang kita sediakan. Karena kalau pagi itu tidak memungkinkan. Karena melaksanakan tugas wajib. Wajib kita kan. Ini mungkin ada tambahan lagi. Apakah habis zuhur? Kalau habis zuhur nanti kita bisa selesai lebih lama. Untuk yang lain setuju zuhur? Saya malam. Pak Solihin. Oh, malam Pak Solihin. Waduh. Iya. Pak Solihin minta malam ini. Saya juga malam, Pak. Saya malam, Pak. Oh, berarti berapa? Banyak malam apa siang ini Pak Roy? 3. Nanti kita Oh iya, voting ya. Voting mungkin di WA ya Pak ya? Ya, kita bisa voting di WA atau bisa di tim ya. Saya buatkan voting dulu, ya, baru bisa di tim aja, biar kebiasaan ya. Dulu, Oke, baru sambil bisa Pak Roy dulu, saya ini buatkan. Pak Roy buat voting, ini saya di beberapa chatting ini ada pertanyaan, apakah siswa nantinya harus install sambil Pak Roy nunggu buat voting. Di sini saya akan membacakan chat-chat Bapak Ibu semuanya. Apakah siswa nantinya harus install aplikasi Team atau hanya kita bagikan linknya saja ke siswa tanpa install aplikasi? Kalau meeting seperti ini,
bisa lewat link atau install. Tapi kalau seandainya kita menggunakan Office 365, 365 itu kan bukan hanya tim ya. 365 itu kan dikenal dengan one gate system. Maksudnya dari satu sistem kita bisa melakukan apa saja di situ yang mendukung proses pembelajaran. Termasuk kita buat storyline, termasuk mungkin kita memberikan LKS online sama murid-murid, tanya jawab online, terus assignment dan lain-lainnya yang sangat benar-benar mendukung dalam proses pembelajaran daring. Ini kalau sekolah sudah deploy, sudah menggunakan gratis, ini gratis selama-lamanya, jadi kita nggak perlu bingung harus bayar berapa, gratis selama-lamanya. Kalau sekolah kita sudah deploy, itu iya murid-murid harus install Office 36 di ininya di HP, atau kalau di laptop punya saya sampai sekarang nggak saya install di laptop, saya pakai browser. Untuk kenapa pakai browser, mungkin banyak ini ya, banyak istilahnya kalau mungkin C-nya terlalu sedikit atau apa, tapi untuk semua file kita tidak terbebani di perangkat kita. Semuanya adalah berbasis cloud. Penyimpanan semua tugas anak-anak semuanya tidak ada di perangkat kita, nggak ada di HP kita, nggak ada di laptop kita, kecuali kita download. Jadi benar-benar enteng buat kita. Tuh, apalagi mungkin Bapak Ibu memberikan tugas berupa video-video, jadi nggak berpengaruh, nggak membebani memori perangkat kita, itu yang enaknya. Terus ini, bagi yang sekolah yang belum punya website, yang akhirnya bukan SCH BID bagaimana? Nah, karena syaratnya deploy itu adalah memang harus punya domain. Harus punya domain. Domain itu mungkin murah Pak, murah ya, tergantung ini layan hosting. Nggak harus hosting, tapi cukup punya domain. Kalau nggak salah, kalau domainnya aja mungkin ada yang sampai ada yang 90.000 mungkin. Itu hanya cukup satu kali itu mungkin. Tapi selanjutnya ya ada kan untuk layanan hosting berbayar. Tapi mungkin untuk deploy pertama cukup tergantung yang kita gunakan. Terus ini apakah video conference melalui Microsoft Teams ini ke lomba Kemdikbud? Iya, ada Kemdikbud, ada yang menggunakan tim, kan beberapa platform yang kemarin sudah disetujui nggih. Untuk kenapa kita menggunakan tim? Karena kalau semuanya bagus, semua platform apapun yang kita gunakan itu bagus semuanya. Pokoknya yang menggunakan itu yang sudah bagus, apapun platform yang kita gunakan dalam pembelajaran itu semuanya bagus. Cuma saya menggunakan Meet ini, tim ini, kenapa? Karena memori penyimpanannya yang banyak sekali, dan saya kira nggak habis-habis cloud kita itu, istilahnya storage kita, penyimpanan kita di tim itu nggak habis-habis, karena itu benar-benar banyak sekali sampai sekarang. Punya maaf untuk SMA 2 yang sudah 1 semester ini menggunakan, katakanlah 1 semester semua guru menggunakan, itu masih banyak penyimpanannya. Itu ya, jadi benar-benar terus ngirit lagi Bapak Ibu kalau mengadakan misalnya kita tim meeting seperti ini, itu kalau apalagi nggak pakai video, itu ngirit ke pulsa yang saya rasakan, ngirit ke pulsa kalau ini. Terus apa ini lagi? Nah, mungkin terkait yang lainnya harus ini, untuk mendaftarkan website sekolah apa bisa dilaksanakan secara personal atau harus melalui operator sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Memang kalau deploy menggunakan, syaratnya kan menggunakan domain sekolah, memang seharusnya kita sudah minta persetujuan yang mempunyai kebijakan sekolah tersebut. Kita harus istilahnya menyampaikan informasi terkait dengan deployment ke sekolah. Dan apakah harus menghubungi operator?
apakah harus melalui operator? Kalau Bapak Ibu adalah admin pada domain atau website di sekolah, nggak usah. Tapi kalau seandainya memang ada orang lain terkait dengan admin di domain sekolah, memang harus kita kerjasama kolaborasi dengan beliaunya. Karena waktu deploy ada kita memasukkan beberapa kode yang harus kita masukkan di cPanel. Nanti ada panduannya nanti. Itu mungkin untuk menjawab beberapa chat dari Bapak Ibu ini. Pak Roy sudah, Pak Roy? Pak Roy? Baru laptop saya Sudah. error ini, saya pakai HP nggih. Oh, saya iya. pakai HP nggak bisa buat voting ini. Oh gitu. Pakai atau pakai di ini nggak apa-apa Pak Roy. Sebetulnya Microsoft ini punya tempat diskusi juga yang sifatnya tidak menyimpan di HP Bapak Ibu. Mungkin kita kan familiar dengan WA. Microsoft 365 itu punya aplikasi platform untuk seperti fungsi dari WA, seperti Telegram. Pakai Kaizala. Tuh mungkin ada beberapa Bapak Ibu sudah pakai Kaizala, itu sama dengan Telegram. Tidak tersimpan di storage perangkat kita, tapi berbasis cloud. Ini lagi apa ini? Kaizala itu enak Bapak Ibu, itu lebih enak daripada aplikasi. Jadi bisa Bapak Ibu bisa tugas, bisa absen. Itu di lembaga BUMN negara aja menggunakan Kaizala sebagai absensi, karena nanti bisa foto sama lokasinya. Makanya saya itu di beberapa lembaga BUMN itu menggunakan Kaizala itu sebagai presensi online dan nanti pembagian tugas. Mungkin kalau WA itu lebih lengkap Kaizala nanti. Ini ada pertanyaan lagi Pak Roy. Apa Pak? Ada pertanyaan lagi nih. Penggunaan browser apakah ada perbedaan antara Chrome dan Microsoft Edge? Kalau dari Microsoft itu biasanya Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan Microsoft Edge. Nggih. Kenapa disarankan? Karena dia produknya Microsoft Bapak Ibu. Jadi disarankan ke sana. Nah, apakah ada bedanya? Sama saja Bapak Ibu. Setiap browser itu memiliki kelebihan masing-masing. Kalau Bapak Ibu lebih friendly dengan menggunakan Google Chrome, ya bisa menggunakan browser Google Chrome. Kalau lebih suka dengan Mozilla, bisa menggunakan Mozilla. Kalau mau menggunakan Edge, ya enggak apa-apa. Edge itu Microsoft Edge bisa juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ada usulan atau apa, atau mungkin info terkait Office 365 yang sempat diterima infonya, tapi mungkin ada yang perlu diinfokan. Ya mungkin Bapak Ibu mau tanya Bu Arum. Iya, monggo Bapak. Ini tadi bicaranya tentang kelebihannya terus bagaimana caranya tadi untuk share link yang sudah ditanyakan tadi terus. Ya ini dijelaskan. Kalau sekarang Bapak untuk share linknya misalnya saya jelaskan, Bapak masih belum mengerti basic dari 365 ini, khususnya aplikasi Microsoft Teams. Jadi ketika nanti saya jelaskan, itu nanti agak susah, mending kita terkait link ini, kita nanti akan bahas pada hari besok aja Bapak. Ketika kita belajar tentang Microsoft Teams. Karena sebelum buat link, kita harus menjadwalkan rapat, mengatur meeting option-nya, terus mengatur siapa saja yang jadi baru nanti bisa rapat itu ada 3 versi.
ada namanya rapat sekarang, tidak usah mengatur, langsung rapat on time. Kita rapat tanpa mengatur jadwal bisa. Terus ada namanya rapat terjadwal dengan jumlah peserta 250, bisa menampilkan fotonya masing-masing. Ada lagi namanya live event Bapak Ibu. Live event itu adalah rapat yang bisa menampung 1.000 orang. Tapi yang tampil itu hanya pematerinya saja. Jadi pesertanya tidak bisa komentar, hanya bisa memberikan komentar lewat menu chat saja dalam rapat tersebut. Itu Bapak. Jadi kalau Bapak Aliul Qadri mau, nanti kita akan kasih pelajaran itu tapi besok. Siap. Oke, Pak. Mohon maaf nggih, Pak ya. Kalau sekarang nanti Iya, Pak. tidak selesai sampai jam 2, Pak. Bisa nanti. Oh iya. Perkenalan dulu ini ya, Pak ya. Iya. Ini saya minta tolong Bapak Ibu yang belum upload foto nggih. Mulai nanti sebelum kita ketemu besok tolong upload foto biar kenal minimal ini ya. Katanya Pak Roy tadi tak kenal maka tak sayang. Loh, cara nguploadnya gimana ini? Di profil itu Bapak. Oh iya. Oke. Di profil terus nanti picture. Oke, di timnya itu. Ini untuk ada pertanyaan lagi. Untuk nanti materinya bisa di-share? Iya. Kami akan share materi yang langsung dari Vilo ya, Microsoft yang langsung dari Microsoft di tim. Setiap channel nanti Pak Roy ya. Ya. Hari ini ada absen ya. Untuk hari ini Microsoft Team itu punya kelebihan. Kita sebetulnya nggak usah, nanti tergantung, nanti kita diskusikan dengan Pak Roy. Sebetulnya kami nggak usah absen Bapak Ibu, dari meeting ini sudah nanti kita di download attendance-nya otomatis. Jadi nama-namanya panjenengan, tampilannya nanti muncul di situ secara otomatis. Tuh, nanti kita share bagaimana kalau Bapak Ibu membuat meeting dengan siswa murid-murid kita, gimana cara ngabsennya otomatis. Jadi nggak perlu kita memberikan link absensi, jadi otomatis di situ. Pak Roy? Oke. Oke. Ada ya lain yang boleh tanya lagi, Bu? Monggo. Oh iya. Ini kan saya enggak punya laptop, Bu ya. Laptop saya kan dulu kan malu saya ini. Bisa enggak untuk penggunaan Microsoft 365 ini? Bisa diketawain, saya malu ini. Pakai apa? Pakai HP? Bisa sekali, Pak. Oh, bisa sekali, gitu. Cuma mungkin terkait membuat form itu nanti kita membutuhkan, pengen cepat memang membutuhkan pakai ini laptop ya atau komputer. Kalau hanya timnya, meetingnya gampang. Ngoreksi teman-teman, kalau ngoreksi banyak banget pakai laptop kok Pak, malahan pakai HP kan lebih enteng kan, ngoreksi tugas-tugasnya anak-anak itu. Oh gitu, Bu, makasih Bu. Sami-sami. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan syarat agar bisa mendapatkan sertifikat itu harus bagaimana. Mungkin Bu Arum bisa memberikan dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Gufron ya, yang hand raise. Raise hand ini lagi raise hand Pak Gufron. Monggo Pak Gufron, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini Pak Gufron, terus oh nggih, Bu Rima nggih. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ada 10 peserta itu yang salah akun. Ini kami masih pengajuan perbaikan. Insya Allah besok sudah selesai Bapak Ibu. Ini ada 10 itu kalau enggak salah dari nomor absen, itu dari 59 ke atas itu orang. Oke. Semoga cepat ini bisa diselesaikan, Ge. Kami akan
secepatnya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, ada 10 Pak Gufron. Bu Rima, ada 10 orang itu yang salah, nggih. Kita usahakan secepatnya. Oke. Kami sudah salah, nggih. Itu monggo Bapak Ibu, saya mengirimkan voting, itu bisa dilihat di channel diskusi. Bapak Ibu bisa melakukan voting. Bisa klik aja nanti siang, sore atau malam submit vote. Oh, itu ada poli. Ini mungkin Pak Roy dijelaskan gimana cara kita pelatihan agar sama-sama semuanya 60 orang ini bisa mendapatkan sertifikat dari Microsoft nggih. Karena ini jam 2.02, khawatir teman-teman ada yang ini punya kegiatan lain. Halo, selamat dengaran suara saya Bapak Ibu? Masih. Pak Roy. Halo? Sudah Bu? Oke. Oke, Pak. Oke Bapak Ibu, ini Pak, Bu Arum. Nggih, Nggih. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, untuk Office Nggih. 365 ini untuk penyimpanan filenya apakah ada batasan besaran filenya atau berapa? Karena seperti yang kemarin saya pernah pakai Google Class, itu ternyata hanya 15 GB kalau nggak salah untuk penyimpanannya. Karena di sini juga saya membutuhkan ketika anak-anak ngirim jawaban itu berupa foto, bahkan ada kirim-kirim video. Nah, itu yang saya tanyakan, filenya apakah ada batasannya? Itu saja Ibu, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Rima nggih. Bu Viva, Bu Pak. Viva, nggih. Bu Viva. Untuk batasannya sendiri kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams itu satu kali kirim tugas itu besarnya 100 MB Bapak Ibu. Kalau menggunakan Microsoft Teams. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan OneDrive, besaran yang bisa masuk itu lebih dari bergiga-giga. Terserah Bapak Ibu mau masukkan berapa. Tapi kalau di tim itu ada batasan satu tugas maksimal besarnya 100 MB. Nanti kalau kita menggunakan tugas, Bapak Ibu minta kirim video, anak-anak videonya lebih dari 150, itu tidak bisa dikirim lewat Microsoft Teams. Tapi nanti ada namanya OneDrive. Nanti kita ajari bagaimana nanti membuat link agar anak-anak bisa memasukkan file-file apa saja yang besarnya lebih dari 100 MB sampai dengan puluhan giga. Oh. Jadi seperti itu Bu Viva. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Oke. Jadi kalau Microsoft Teams-nya sendiri tidak punya batas maksimal penyimpanan. Ya, penyimpanannya tidak terbatas nanti. Cuma sekali pengiriman dibatasi 100 MB. Seperti itu. Jadi nanti kalau saya biasanya kalau video saya arahkan menggunakan link OneDrive. Itu kemarin 2 GB, 4 GB itu masih bisa masuk. Satu file ukurannya sekian. Tapi jarang biasanya yang sampai 4 GB satu file. Kecuali file kompresan gitu. Iya Bu Arum. Pak Roy, saya minta tolong, maaf bener. Dihandle Pak Roy dulu nggih. Nggih. Ini terakhir nggih. Mungkin Bu Arum ada kesibukan. Oke, bisa diselesaikan dulu Bu Arum. Bisa pamitan dulu dengan teman-teman. Ya Bapak Ibu, sebentar aja. Saya mohon maaf, saya nggak live. Ada keperluan sangat mendesak. Mohon maaf nggih. Nanti kalau saya sudah ini belum berakhir saya gabung lagi. Monggo Pak Roy dilanjut. Oke. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Bagaimana syarat agar bisa mendapatkan sertifikat 32 GB? Bisa dimatikan dulu, saya bisukan dulu nggih. Karena saya mau bicara dulu. Oke.
Syarat yang kita sarankan Bapak Ibu untuk mendapatkan aplikasi atau mendapatkan sertifikat, yang pertama, Bapak Ibu wajib mengikuti webinar pada tanggal 15, 16, 17. Pak, bagaimana jika saya ada keperluan? Jika Bapak Ibu ada keperluan, Bapak Ibu bisa melakukan izin ya, keperluan kepada saya atau Bu Arum sebagai trainer. Jadi kalau memang ada keperluan yang mendesak, kami tidak bisa membatasi Bapak Ibu. Nanti kami akan buatkan akan simpan video hasil dari kita webinar ini. Memang kalau ada kesibukan Bapak Ibu bisa nanti tidak mengikuti, tidak apa-apa. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengikuti, itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Ya, jadi kalaupun tidak ikut, wajib izin. Jika tidak, maka kami tidak bisa meloloskan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat 32 JP dari Microsoft kolaborasi dengan PGRI. Oke. Yang kedua syaratnya Bapak Ibu harus menyelesaikan semua tugas yang akan kami berikan. Tugasnya sesuai dengan materi yang nanti akan kami berikan. Kalau tidak salah nanti ada sekitar 6 penugasan. Penugasan itu dia akan diberikan selesai materi dan nanti berakhir itu biasanya dalam waktu 1 minggu. Sesuai jadwal penugasan nanti tanggal berapa seperti yang saya share kemarin. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan semua penugasan yang kami berikan. Oke, jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan penugasan yang sudah kami berikan. Itu yang kedua nggih. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, setiap nanti ada pelatihan, kami akan memberikan namanya adalah redeem code. Redeem code itu adalah kode pelatihan. Selesai Bapak Ibu mengikuti pelatihan, Bapak Ibu harus memasukkan redeem code ke dalam Microsoft Education Center. Nanti kita akan ajari di pertemuan pertama. Nah, untuk apa? Itu nanti akan merekam kalau Bapak Ibu akan melakukan pelatihan Microsoft pada hari ini, tanggal ini, dan akan mendapatkan poin. Sehingga akun Bapak Ibu nanti dianggap aktif oleh Microsoft. Nah, jadi harus memasukkan redeem code. Jadi nanti setiap materi, misalnya saya hari pertama memberikan materi tentang Microsoft Education Center, Bu Arum Microsoft Team. Nanti berarti ada 2 redeem code. Redeem code itu wajib Bapak Ibu isi, dan ketika Bapak Ibu mengisi redeem code, nanti minta tolong di screenshot, karena nanti itu adalah bagian dari tugas. Yang terakhir Bapak Ibu adalah mengisi feedback atau mengisi feedback pelatihan. Jadi nanti setiap hari Bapak Ibu akan diberikan 2 feedback pelatihan dari saya sebagai pemateri dan dari Bu Arum. Itu wajib diisi Bapak Ibu feedbacknya. Feedback itu nanti akan digunakan sebagai penentu kami sebagai trainer Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada kekurangan kelebihan, itu sebagai pelajaran bagi kami. Jadi ada 4 syarat yang harus Bapak Ibu lakukan agar nanti mendapatkan sertifikat 32 JP dari Microsoft Office 365. Syarat yang pertama, kehadiran webinar. Jika tidak bisa, Bapak Ibu bisa izin. Syarat yang kedua, penugasan harus diselesaikan. Syarat yang ketiga, setelah penugasan diselesaikan, syarat yang ketiga, Bapak Ibu harus memasukkan redeem code, kode pelatihan. Setiap sesi pelatihan nanti setiap hari akan ada 2 redeem code. Syarat yang ketiga, mengisi feedback atau kuesioner feedback untuk 2 pemateri, saya dengan Bu Arum. Dari 4 persyaratan itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Banyak, Pak. Ada yang ditanyakan? Oke, monggo Pak Aliul Qodri. Oke. Silakan Pak.
Dihidupkan dulu mikrofonnya Pak Aliul. Tadi saya Iya, bisikan, Pak. nggih. Ya, monggo. Oke. Untuk redeem code-nya itu dapatnya dari mana, Pak? Untuk masukkan kodenya itu. Oke, nanti redeem code itu akan diberikan oleh panitia, oleh saya sama Bu Arum. Jadi redeem code-nya itu dari saya dan Bu Arum. Nanti kita akan ajari Bapak Ibu untuk masuk. Bagaimana cara memasukkannya itu nanti di pertemuan hari pertama. Besok Bapak Ibu. Oh, berarti dikasih gitu ya? Ya, kita kasih caranya bagaimana. Dan ingat Bapak Ibu harus screenshot ketika memasukkan redeem code itu. Screenshot ketika memasukkan redeem code, screenshot ketika Bapak Ibu mengikuti meeting seperti hari ini, screenshot ketika Bapak Ibu mengisi feedback. Jadi itu nanti akan menjadi tugas dari Bapak Ibu. Nah, tugas itu nanti kalau sudah terselesaikan semua, kami bisa menyatakan lulus dan Bapak Ibu akan diterbitkan sertifikatnya. Seperti itu, Pak Aliul Qodri. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Itu setiap pertemuan untuk redeem code-nya itu. Oke. Berarti nanti ada sekitar 6 redeem code. Bukan setiap pertemuan, Pak, setiap materi. Oh, setiap materi. Jadi setiap materi harus memasukkan redeem code-nya itu. Nanti kita akan ajari. Gampang kok, Pak, memasukkan. Tidak sampai 2 menit kok memasukkan redeem code itu. Oh, Bisa iya, iya, menggunakan iya. HP, bisa menggunakan laptop. Nanti kita akan ajarkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Karena kita sudah lebih 13 menit ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Bu Devi? Ya, untuk kehadiran itu berarti ada absensi di web meetingnya ini, percakapan atau di grup WA-nya, Pak? Nanti untuk absensinya ini kita yang bisa download, Bapak Ibu. Bagaimana, Pak? Nanti untuk presensinya, kita akan menggunakan presensi dari Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini nanti akan merekam. Bapak Ibu nanti masuk pukul berapa, tiba-tiba keluar pukul berapa, tiba-tiba masuk lagi pukul berapa, itu rekamannya sudah lengkap, Bapak. Itu namanya nanti ada namanya attendance list atau daftar hadir. Nah, jadi nanti kita bisa cek nanti daftar hadirnya. Oh, hari ini yang masuk siapa saja, keluar jam sekian, masuk lagi jam sekian. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir, kami tidak akan memaksa karena pelatihan ini Bapak Ibu juga bisa melihat video dari pelatihan yang kami berikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tidak bisa, saya mohon dengan sangat untuk menghubungi saya dan Bu Arum. Oke. Jadi kita melakukan pelatihan Grup, ini. Pak. Oke. Bisa lewat WA langsung Bapak Ibu, bisa lewat grup, bisa lewat chat tim. Kalau bisa pribadi saja Bapak Ibu. Jangan di grup, Karena nanti kalau di grup biasanya menular Bapak Ibu. Mending pribadi saja. Usahakan kalau bisa hadir dalam webinarnya. Bagaimana Bu Devi? Sudah jelas? So, jadwal webinarnya itu nanti diberitahu di grup, Pak, ya? Oke. Jadwalnya nanti bisa saya akan sharekan berdasarkan voting. Nanti voting ini saya akan tutup jam 8 malam. Besok kita sudah tahu. Saya akan share lagi nanti setelah maghrib saya tutup votingnya. Nanti kita akan share jadwal pelatihannya nanti jam berapa. Oke, terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mbak Bu Rima ini yang akunnya Pak Gufron. Angkat tangan, ada yang ditanyakan Bu? Bu Rima yang menggunakan akunnya Pak Gufronu Daro ini. Sudah tadi sudah diwakilkan barusan tadi nanya tentang jadwal juga Pak saya Pak. Oh enggak. Mungkin ada ini kalau sudah bertanya tangannya diturunkan Bapak Ibu biar nanti enggak. Oke. Oh, mohon maaf Pak lupa. Nggih. Mbak Nggih, Pak Solihin mungkin ada yang ditanyakan? Oke, saya mau bertanya itu Pak, masalah penugasan. Itu penugasan setiap materi apa per hari itu Pak, penugasannya? Setiap materi Bapak.
tugasnya mudah kok Bapak, jangan dianggap sulit ini. Tugasnya tidak membuat skripsi atau tugas akhir. Tugasnya Gampang hanya, ya. misalnya kalau kita melatih untuk membuat kelas, Bapak Ibu harus bisa membuat kelas, screenshot nanti. Tugasnya enggak, jangan mikir tugasnya susah nggih Bapak Ibu. Tugasnya itu adalah tugas yang diperlukan Bapak Ibu nanti agar ketika sudah terjun bisa memanfaatkan aplikasi Office 365 ini secara maksimal dalam mengajar. Jadi tugasnya tidak keluar dari sana. Walah, nggih, Mbak. Terima Jadi kasih, Mbak. simpel sekali tugasnya Bapak Ibu. Nggih. Tidak berat tugasnya. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup nggih? Nggih. Oke, kalau cukup Bapak Ibu, terima kasih sudah. Nanti kalau sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu misalnya malu bertanya di sini di forum Maru, bisa langsung chat kami nggih. Insya Allah kami akan siap. Kalau tidak chat Bu Arum, bisa chat saya. Insya Allah kami akan siap menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu selama dalam masa pelatihan ini sampai nanti diterbitkan sertifikat. Oke, kami akan siap untuk mendampingi Bapak Ibu kalian. Oke, Bu Arum mungkin ada yang disampaikan Bu Arum? Oke. Benar kata Pak Roy, bila Bapak Ibu ada yang mungkin malu atau apa, lebih enak japri, monggo japri di kami selama pelatihan, dan bahkan insya Allah Pak Roy selama bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah meskipun pelatihan sudah selesai, teman-teman ada yang menggunakan setelah pelatihan, kita insya Allah siap Pak Roy ya, siap untuk menjawab, sharing bareng. Dan terkait dengan undangan Pak Roy biasanya kan digunakan untuk laporan PD-nya Bapak Ibu. Insya Allah kami memfasilitasi untuk undangan Pak Roy ya. Nanti kita share di tim. Kita share di tim. Nanti ada undangan sendiri Bapak Ibu, bisa di-download undangannya. Nanti terkait sertifikatnya nanti selesai pelatihan. Nggak bisa keluar dulu sertifikatnya gitu. Sertifikat Microsoft kalau Microsoft. Jadi nanti sertifikatnya itu atas nama Microsoft Bapak Ibu. Resmi nanti ya, bukan atas nama saya sama Bu Arum, bukan. Nanti yang tanda tangan itu pihak Microsoft. Oke, mungkin ada lagi. Jika tidak ada, saya akan tutup. Tidak ada, nggih? Oke, Bu Devi Anjayani, monggo. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya ini masih bingung tentang Microsoft Teams ini. Ini seperti platform Google Classroom gitu ya Pak? Tadi saya nyari rapatnya, kadang tadi masih bingung nyari-nyarinya gitu loh Pak. Tadi ada yang keliru juga masuk rapat. Iya, banyak yang buat channel. Kalau Microsoft Teams itu nanti adalah kelas digital. Microsoft Teams itu kalau Bapak Ibu sudah menggunakan platform lain seperti Google, bayangkan seperti Google Classroom dicampur dengan Google Meet dijadikan satu. Itu namanya Microsoft Teams. Nah, jadi Google Classroom kalau yang biasa menggunakan Google, terus ada Google Meet dijadikan satu aplikasi. Itu fungsinya sama dengan Microsoft Teams. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tutup terlebih dahulu ini karena takut ada teman-teman yang sungkan atau ada berhalangan hadir. Nanti yang ingin bertanya terkait lainnya, saya akan tetap di sini, saya akan tunggu nanti sampai Bapak Ibu keluar semua dari rapat ini. Nggih? Saya tutup dulu, nanti takutnya ada keperluan, sungkan untuk keluar nanti. Oke. Nggih, Pak, saya izin live. Nggih. Saya tutup dulu nggih. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait technical meeting dengan acara perkenalan dan kontrak pelatihan selama masa pelatihan pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata selaku moderator. Saya mohon maaf. Mari kita akhiri
rapat kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Monggo Bapak Ibu yang ada urusan bisa keluar dari rapat terlebih dahulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tetap di sini. Nanti saya akan fasilitasi sampai maksimal jam 3 sore. Oke. Oke, terima Mungkin kasih ada yang Pak. ditanyakan? Terima kasih Oke. Pak Roy. Yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo yang punya Terima kesibukan kasih Pak bisa Roy. berakhir. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu yang masih ada di sini atau baru datang? Mungkin ada yang ditanyakan? Tanya lagi ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan ini? Terkait nanti kesalahan akun ini, saya usahakan hari ini bisa selesai Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan? Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Tampilan Microsoft Teams yang ada pada HP itu hanya tampilan sebagai user Bapak Ibu. Jadi lebih diutamakan untuk siswa. Sedangkan Bapak Ibu sebagai guru, saya sarankan untuk melihat tampilan Microsoft Teams yang ada pada laptop. Itu lebih lengkap. Karena yang HP itu memang digunakan sebagai klien. Jadi untuk siswa itu cocok menggunakan HP. Tapi kalau guru, saya sarankan kalau guru menggunakan Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi laptopnya saja. Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bertanya Pak. Oke, monggo. Saya Pak. Bertanya Pak. Kalau Ya, di laptop berarti silakan. harus download dulu Pak. Kalau di laptop itu ada dua versi Bapak Ibu. Saya akan coba tampilkan screen nggih. Tampilan biar nanti saya tampilkan konten nggih. Biar nanti Bapak Ibu tidak bingung terkait Jadi kalau Microsoft Teams itu kalau di laptop ada dua cara masuk Bapak Ibu. Cara yang pertama itu Bapak Ibu tidak usah install aplikasinya. Jadi Microsoft Teams itu ada dua versi. Ada versi namanya versi desktop. Ada yang kedua namanya adalah versi browser. Jadi kalau versi browser tidak perlu install. Jadi sama kayak tadi, Pak, bagaimana masuknya, Pak? Masuknya seperti langkah aktivasi yang kemarin saya jelaskan. Jadi kalau mau tinggal apa terlihat Bapak Ibu? Yang saya sharing terlihat apa enggak layarnya? Halo Bapak Ibu. Terlihat. Oke, terlihat ya. Cara masuknya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk seperti saya, masuk lewat office.com. www.office.com. Ini adalah menu pertama, itu lengkap Bapak Ibu. Jadi Office 365 ini tidak hanya seputar Microsoft Teams, tapi banyak di dalamnya. Setelah masuk mungkin Bapak Ibu tadi yang sudah aktivasi akan masuk ke halaman seperti ini. Baik di HP ataupun di komputer. Pak, mana Pak? Tidak ada aplikasinya. Aplikasinya ada di sini lengkap Bapak Ibu. Tinggal klik ini aja. Nanti di sini akan keluar. Kalau mau minta semua aplikasi, Bapak Ibu akan keluar. Di sini sudah banyak aplikasinya. Nanti ada Close Notebook, ada Dev, ada Dynamic 35, Excel, Form, Kaizela yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Arum, ada Kalender, List, OneDrive, OneNote,
Outlook ini seperti Gmail, Planner, kalau mengatur jadwal bersama ada Automate, PowerPoint, Project, Stream, Sway, Team. Nah, Bapak Ibu hanya klik aja Microsoft Team-nya yang ada di sini. Klik saja. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman Microsoft Team. Nah, ini kalau menggunakan versi nanti. Ketika masuk ke halaman Microsoft Team, nanti ada dua pilihan. Download aplikasi Team for desktop atau nanti menggunakan ini. Kalau tidak ya tidak usah di-download Bapak. Langsung klik saja nanti. Nah, karena di sini saya menggunakan akun yang sama, di browser yang sama, maka akan terjadi crash. Kalau bukanya dua-duanya double, dia agak lemot. Nah, ini sudah masuk ke Microsoft Teams saya, tapi di sini masuk langsung ke Teams. Sebelumnya kalau Bapak Ibu pertama kali membuka Microsoft Teams, Bapak Ibu nanti akan diberikan dua pilihan. Download untuk komputer Anda atau menggunakan browser. Kalau saran saya nanti gunakan browser saja. Kalau memang memori komputer Bapak Ibu itu kurang besar. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Itu nanti Bapak Ibu bisa klik kelasnya, ini ada tim dan sebagainya. Nanti ini akan dijelaskan oleh Bu Arum besok. Oke. Oke, itu mungkin Bapak Ibu. Caranya masuknya sama saja. Bapak Ibu explore aja di menu. Setelah Bapak Ibu masuk di office.com itu nanti banyak menu di sana. Bapak Ibu bisa coba semua. Itu sudah gratis dari Guru Inovatif akun Bapak Ibu. Jadi bisa dinikmati. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Itu kalau menggunakan Microsoft Teams itu ada dua. Jadi ya ada versi desktop, ada versi browser. Nanti terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Oke, ini ada 15 orang. Mungkin ada yang ditanyakan. Bu Devi lagi, angkat tangan lagi Bu Devi. Bu Dwi, Bu Dia, Bu Gebi mungkin, Bu Heni, Pak Rizky mungkin ada yang ditanyakan. Bu Yunia. Pokoknya jangan salah, jangan tanya terkait salah Bu ya, salah akun ya. Itu masih kami proses. Itu kesalahan kami Bapak Ibu. Jadi ya Bu Dia Ayu silakan. Ya, Mbak, saya mau bertanya. Oke. Tapi yang disampaikan sama Bu Arum untuk membuat apa itu yang berhubungan sama domain sekolah tadi, membuat akun di Office 365 tadi. Oke. Di sekolah ada domainnya. Untuk membuat ini akun di 365-nya bagaimana gitu? Itu nanti ada Deploy. namanya pembelajaran deploy. Deploy. Terakhir ya Pak ya? Ya, sebenarnya deploy tidak masuk materi. Nanti Iya, kalau Bapak kita Ibu tambahi. ingin, nanti kita tambahi. Kalau memang banyak sekolah yang beringin untuk mendeploy, nanti kita akan buatkan materi untuk deploy. Jadi kalau dalam materi yang kita jelaskan nanti tidak ada terkait deploy. Oh iya ya Pak. Tapi nanti kalau Bu Dia Ayu Duyanti ini menginginkan untuk deploy, nanti bisa personal dengan kami, atau nanti kalau memang banyak, kita bisa tambahkan materi deploy. Tapi di luar 3 jadwal tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Apakah sudah sch.id Bu? Sudah sch.id. Oke, itu sudah bisa dilakukan deploy. Nggih Bu Arum nggih. Ya. Ya, itu aja. Nanti terkait caranya Bapak Ibu, nanti kita akan kasih. Jadi sebelum Bapak Ibu deploy dulu, mending sekarang belajar dulu. Setelah 3 hari tahu kelebihan, keunggulannya, nanti kita akan kasih untuk deploy. Bagaimana Bu Dia? Ya, baik Pak, itu saja pertanyaannya. Monggo Bu Arum. Untuk yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bu Dia masih raise hand.
Masih raise hand. Apa ada pertanyaan lain, Bu? Bu Devi itu. Sudah, Ibu. Bu Oh, Bu Devi. Devi, Bu Devi ya. Oh, sorry. Iya. Iya. Heeh. Bu Devi, ada yang ditanyakan? Monggo silakan bertanya Bapak Ibu. Kami tidak bisa menjawab kalau menjelaskan besok soalnya materinya. Sekarang kami hanya menjawab pertanyaan terkait untuk persiapan besok. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada bisa kita akhiri berarti ya. Saya bisa Untuk tak download. Bapak, iya. Untuk Bapak Ibu Oke, yang baru. mau live itu tinggal kalau HP atau sama sih dengan menggunakan laptop yang ada tanda Tombol merah. telepon itu merah, itu yang diklik hang up itu diklik Bapak Ibu untuk keluar dari ini, dari meeting ini. Tombol merah telepon itu diklik hang up. Monggo kalau mau hang Tinggalkan. up. Monggo. Izin live, Bu. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Waalaikumsalam.